Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Purnomo, NPM 1940302017 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo, Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik pengendali PID yang part pertama. Kontrol PID sejatinya digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon. Misalnya, mengurangi atau menghilangkan steady state error atau memperbesar kecepatan respon. Cara ini tak lain dan tak bukan untuk dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat kontrol jenis P atau proporsional, I atau integral, atau D derivatif. Spesifikasi perencanaan sistem kontrol. Yang pertama ada ketelitian atau akurasi. Yang kedua, kecepatan dalam memberikan tanggapan atau speed of response. Yang ketiga, paling lama atau setting time. Dan yang terakhir, stabilitas yang dinyatakan dalam gain margin dan stage margin. Jika sebuah sistem stabil dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka yang dilakukan adalah yang pertama, PID control, yaitu menggunakan alat-alat kontrol PID yang mengcovernya. Kemudian, teknik kompensasi. Jika terjadi ketidakstabilan, untuk memperbaiki respon tersebut, maka pada sistem ditambahkan peralatan kompensasi. Peralatan ini mampu memodifikasi penguatan dan sudut fasa agar dapat menghasilkan perbaikan terhadap gain margin dan phase margin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan kontrol dan teknik kompensasi. Kontrol atau pengendali merupakan otak suatu sistem yang berfungsi sebagai membandingkan output plan dengan set point dan mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol akhir untuk menjaga variabel yang dikontrol berada pada set point-nya. Final control element. Pada final control element secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama final control element untuk pengendalian on-off. Contohnya solenoid valve, heading element, electrical contractor, dan lainnya. Kemudian yang kedua, final control element untuk pengendalian continue. Contohnya control valve dan lainnya. Dengan menggunakan pengendali P, PI, PD, dan PID. Control valve harus secara kontinu mengendalikan manipulate variabel agar variabel proses selalu tetap sama dengan set point. Jenis pengendali ini biasa digunakan pada sistem pengendalian proses. Untuk itu, ada beberapa jenis-jenis pengendalian atau kontrol. Yang pertama, kontrol dua posisi atau sering dikenal dengan on-off control. Kemudian yang kedua, kontrol proporsional atau P control. Dan yang ketiga, kontrol integral atau I control. Kemudian yang keempat, kontrol proporsional integral atau PI control. Yang kelima, PD control. Dan yang keenam atau yang terakhir, PID control. Yang pertama, kontrol dua posisi, yaitu on-off control. Pengendali on-off hanya bekerja pada dua posisi, yaitu posisi on dan posisi off. Pada diagram blok on-off control, terdapat gambar tanpa dan dengan differential gap, di mana differential gap merupakan daerah nilai sinyal kesalahan penggerak atau error antara posisi on dan posisi off yang digunakan untuk mencegah operasi mekanisme on-off yang di luar kontrol. Hasil pengendalian on-off pada grafik kerja menyebabkan variabel proses yang bergelombang tidak pernah konstan. On-off control dapat menjalankan suatu device pengoreksi apabila terdapat suatu sinyal error
dan mematikannya apabila sinyal errornya sudah hilang. Selain itu, on-off control banyak digunakan pada sistem pengendali sederhana karena harganya yang relatif murah. Namun, tidak semua proses dapat dikendalikan secara on-off karena banyak operasi proses yang tidak dapat mentolerir fluktuasi variabel proses pada kerja kontrol ini. Salah satu pengontrol on-off yang sering digunakan adalah relay, serta contoh on-off kontrol ini dapat diterapkan pada pengendalian suhu pada setrika serta pompa air otomatis. Selanjutnya yang kedua yaitu proportional control atau P-control. P-control menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Bentuk fungsi transfer dari kontrol ini dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambarnya. Unit kontrol P adalah unit kontrol yang paling banyak digunakan baik tersendiri dalam bentuk pengendali P only maupun dalam kombinasi dengan mode integral dan diferensial. Pada fungsi transfer dan diagram blok, terdapat Kp atau proportional gain pada sistem kontrol ini. Cara kerja proportional control dapat diamati pada grafik, di mana output selalu mengikuti input secara proporsional. Naik turunnya input diikuti secara langsung oleh output, dan besarnya selalu sama dengan input, dikalikan dengan gain. Karakteristik dari proportional control adalah jika nilai Kp, kontrol hanya mampu mengoreksi kesalahan yang kecil, sehingga menghasilkan respon sistem yang lambat. Jika Kp dinaikkan, respon sistem akan menunjukkan semakin cepat mencapai keadaan steady state errornya. Namun, jika Kp diperbesar secara berlebihan, mengakibatkan sistem ini tidak stabil, atau respon sistem akan terus berisolasi. Ketika proportional control gagal menjalankan sistem secara sempurna, sehingga perlu dicari alternatif untuk mengatasi kekurangan pengendali proporsional tersebut. Kekurangan yang terjadi pada kontrol proporsional karena sistem ini selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kekurangan kontrol proporsional tersebut, diperlukan pengendali lain yang dapat menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil pada saat error input sama dengan 0. Karakteristik ini hanya dimiliki oleh pengendali integral. Selanjutnya yaitu integral control atau I control. Karakteristik dari I control ini merupakan karakteristik unit integrator. Pada ilustrasi grafik kerja internal integral control, arus yang besar antara waktu A dan waktu B menyebabkan output mengalami perubahan yang cepat. Ketika error semakin kecil antara B dan D, menyebabkan output naik lebih lambat. Ketika error menjadi 0 pada waktu D, output kontrol tidak berubah, tetapi tetap mempertahankan output pada posisi output pada error 0. Jika error negatif antara error E dan F menyebabkan perubahan output menjadi negatif. Beberapa karakteristik integral control adalah: yang pertama, output control membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga sistem akan cenderung memperlambat respon. Kedua, ketika arus sama dengan 0, output control terus bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal kesalahan tidak sama dengan 0, output akan naik atau turun dipengaruhi sinyal kesalahan dan nilai KI. Kemudian yang terakhir, konstanta integral KI dengan nilai besar akan mempercepat hilangnya kekurangan yang ada pada sistem. Semakin besar nilai KI, mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran kontrol. Ketika kekurangan P-control diperbaiki oleh integral control dan kekurangan pengendali integral diperbaiki oleh PI-control, tetapi masih mendapatkan respon sistem yang lambat. Apalagi sistem pengendali ini diterapkan pada elemen temperatur. Upaya memperbaiki respon ini didapat dengan derivatif kontrol.
Ya, selanjutnya derivative control, di mana output pengendali D merupakan diferensial fungsi input. Tetapi derivative control tidak dapat mengeluarkan output apabila tidak ada perubahan input. Sehingga karena karakteristik ini, dikontrol tidak pernah digunakan sendiri. Selalu digunakan dalam kombinasi dengan P dan menjadikan PD atau PID. Selain itu, sistem D tidak dapat diterapkan untuk variabel proses yang mengandung noise, sehingga mengakibatkan aplikasi sistem PD tidak sebanyak pengendali P atau PI. Grafik ilustrasi kerja pengendali D dapat dipahami sebagai kompor pemanas air. Temperatur air mula-mula 30 derajat Celcius, dan air dipanaskan dengan kompor gas menjadi 60 derajat Celcius. Karena dinamika proses pemanasan, jika api kompor dibiarkan kecil, pemanasan akan menjadi lama. Sebaliknya, jika api besar, sangat memungkinkan temperatur melampaui set point. Cara paling efektif mempercepat pemanasan adalah dengan memperbesar api di awal, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit sebelum temperatur sampai pada titik yang diinginkan. Dalam kurva waktu, pengaturan api diilustrasikan sebagai bukaan valve gas di kompor. Hanya pengendali diferensial atau derivatiflah yang mempunyai karakteristik tersebut, sehingga karakteristik dari kontrol diferensial dapat disimpulkan sebagai: yang pertama, sistem kontrol derivatif dapat menghasilkan output berupa sinyal error bila tidak ada perubahan input. Kemudian yang kedua, jika error berubah terhadap waktu output yang dihasilkan, kontrol bergantung pada nilai TD dan laju perubahan error. Kemudian yang ketiga, kontrol diferensial mengantisipasi pembangkit error, memberikan koreksi, dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Kontrol diferensial digunakan untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi hanya efektif pada lingkungan yang sempit, yaitu pada periode peralihan, sehingga kontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol lain pada sebuah sistem. Kemudian yang kelima yaitu Proportional Integral Control atau PI Control. Pengendali PI merupakan gabungan dari dua unit kontrol proporsional dan integral, sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada pengendali P dan I juga ada pada PI ini. Pengendali PI mampu mengendalikan respon yang lebih cepat dan mampu menghilangkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Pada ilustrasi kinerja pengendali PI, ada dua komponen pada besaran output. Yang pertama, komponen pertama adalah error X gain yang berasal dari komponen P. Kemudian, komponen kedua adalah hasil integrasi error dalam fungsi waktu yang datang dari komponen I. Untuk itu, karakteristik kontrol PI ini adalah: yang pertama, respon integral bukan mengembalikan ke error 0, tetapi menjaga nilai yang muncul di setiap waktu sehingga ada output yang cukup untuk membuka control valve. Kemudian yang kedua, tidak ada kekurangan atau offset. Yang ketiga, respon lebih lambat karena error tidak bisa dihilangkan lebih cepat. Kemudian yang keempat, harga overshoot-nya paling tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, digunakan sebagai reset action. Yang keenam, Proportional Differential Control atau PD Control. PD Control disebabkan karakter diferensial hanya menghasilkan output bila ada perubahan input, sehingga pengendali diferensial pada sistem ini digunakan secara paralel dengan pengendali proporsional, sehingga karakternya antara P dan I saling berkesinambungan. Untuk itu, karakteristik dari kontrol PD adalah: yang pertama, disebut sebagai anticipatory atau rate control. Kemudian yang kedua, aksi kontrol berdasarkan pada mode diferensial yang terjadi hanya saat error. Kemudian yang ketiga, efeknya seperti proporsional dengan gain yang tinggi. Kemudian yang keempat, responnya sangat cepat. Yang kelima, overshoot-nya rendah. Dan yang terakhir, terdapat offset tetapi lebih kecil. Yang ketujuh, atau yang terakhir, PID control. Komponen PID berguna untuk mempercepat reaksi sistem
menghilangkan offset, dan mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan loop. Pengendali PID memiliki sifat yang ada pada unsur PIND. Kemudian dengan settingan KP, TI, dan TD yang sesuai dari masing-masing unsur dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Adapun karakteristik dari PID control ini adalah yang pertama paling baik, tetapi paling mahal. Kemudian yang kedua, offset dihilangkan dengan aksi integral overshoot dan waktu isolasi diturunkan dengan waktu diferensial. Dan ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak menghasilkan noise, misalnya diterapkan pada temperatur. Kemudian, lanjut ke karakteristik pengendali PID part 2, dasar sistem kendali. Desain kontrol dengan menggunakan MATLAB serta aplikasi pengendali PID. Pertama, desain kontrol dasar dengan MATLAB. Rancangan kontrol PID awalnya hanya menggunakan metode trial and error, sehingga akan menghasilkan waktu yang lama. Software MATLAB dilengkapi dengan toolbox, membantu perancang untuk memahami respon berbagai input yang berbeda. Selain itu, penggunaan MATLAB membantu dalam menentukan kombinasi antara kontrol P, I, dan D sebagai sistem kontrol yang baik dan sederhana. Contoh, diketahui fungsi transfer dari suatu sistem HS sama dengan 1 per S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 30. Kriteria desain yang diinginkan dari sistem ini adalah pertama, menghasilkan rise time yang cepat, kemudian overshoot sekecil mungkin, dan yang terakhir, tidak menghasilkan steady state error. Sebagai perbandingan pertama, dapat kita aplikasikan dengan input unit stop pada program MATLAB sebagai berikut. Bisa lihat program MATLAB-nya seperti ini. Dari kurva hasil respon, hasil steady state error untuk sistem adalah mendekati 0,965 atau 0,97. Hal ini disebabkan dari respon tertinggi hanya didapatkan pada amplitude 0,035. Selain itu, rise time dari sistem cukup lambat, sehingga sistem tidak menguntungkan. Untuk memperbaiki respon dengan sistem kontrol yang baik, diperlukan sistem loop tertutup yang mempunyai feedback, sehingga kondisi sesungguhnya dengan set point bisa dibandingkan. Controller proporsional atau P-control, maka fungsi transfernya akan menjadi HS sama dengan KP per S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 30 ditambah KP. Misalkan KP-nya 250, maka program MATLAB-nya adalah seperti ini. Bisa lihat. Jadi program MATLAB-nya jika KP-nya 250, programnya seperti ini. Untuk penambahan variabel waktu dimaksudkan untuk melihat respon sistem T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 dengan step 0,01 sekon. Dari kurva respon kontrol proporsional dapat dipahami bahwa dengan penambahan kontrol P akan mengurangi rise time dengan steady state error, tetapi tentunya menambah overshoot. Kemudian yang kedua, kontrol proporsional derivatif atau PD control. Maka fungsi transfernya HS sama dengan KDS ditambah KP per S pangkat 2 ditambah 20 tambah KD S ditambah 30 tambah KP. Diketahui KP-nya yaitu 250 dan KD-nya 10. Maka pada MATLAB skripnya dapat dilihat sebagai berikut. Ini skripnya. Berdasarkan kurva respon kontrol PD, disimpulkan bahwa penggunaan kontrol PD dapat mengurangi overshoot dan setting time, tetapi tidak memberikan dampak pada steady state error. Kemudian, kontrol proporsional integral atau PI control.
fungsi transfernya HS sama dengan KPS ditambah KI per S pangkat 3 ditambah 20 S pangkat 2 ditambah 30 tambah KD S ditambah KI. Dan diketahui KP-nya yaitu 250 dan KI-nya 400. Maka pada MATLAB dapat diinput skripnya sebagai berikut. Ini skripnya ya, skrip pada MATLAB. Kontrol P dan I memiliki karakteristik yang sama pada rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI lebih besar dari KP karena untuk mentiadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Pada kurva respon PI control, rise time menurun dengan overshoot yang kecil, serta steady state error-nya dapat dihilangkan. Kemudian, kontrol proporsional integral derivatif atau PID control. Fungsi transfernya HS sama dengan KD S pangkat 2 ditambah KPS ditambah KI per S3 ditambah 20 ditambah KD S pangkat 2 ditambah 30 tambah KD S tambah KI. Diketahui KP-nya 250 dan KD-nya 10, kemudian KI-nya 400, maka pada MATLAB dapat diinput skripnya seperti berikut ini. Pada kurva respon kontrol PID, sebenarnya kriteria sistem yang diinginkan sudah terpenuhi, yaitu tentunya tidak ada overshoot, rise time-nya cepat, serta tidak ada steady state error. Untuk konstanta KD, KP, dan KI yang diinput pada beberapa skrip sebelumnya, itu sebenarnya diperoleh dari trial and error, sehingga ketika seorang perancang dengan perancang yang lainnya, atau seorang engineer dengan engineer yang lainnya, itu pastinya akan mendapatkan nilai yang berbeda untuk memenuhi kriteria yang diinginkan. Tips dan trik untuk respon sesuai kriteria. Pertama, ada respon sistem loop terbuka. Contohnya, rise time, overshoot, atau steady state error. Kemudian, aplikasikan kontrol P untuk memperbaiki rise time. Kemudian yang ketiga, menambahkan kontrol D untuk memperbaiki overshoot. Yang keempat, menambahkan kontrol I untuk menghilangkan steady state error. Yang kelima, bisa mengkombinasikan konstanta yang ada untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Dan catatan, jika sistem memberikan respon yang cukup baik hanya dengan menggunakan kontrol PI, maka tidak perlu menambahkan kontrol D dalam sistem. Hal ini bertujuan untuk menghindari sistem menjadi lebih kompleks. Aplikasi pengendali PID, yaitu DC AVR, Direct Current Automatic Voltage Regulator, yaitu berfungsi mengendalikan tegangan output generator DC agar tetap konstan pada nilai tertentu untuk kondisi tanpa beban maupun saat pembebanan. Performasi sistem yang diinginkan adalah rise time sama dengan 3 detik, overshoot sama dengan 0, dan steady state error sama dengan 0. Diagram blok sistem DC AVR dapat diamati pada gambar berikut. Ini gambar blok sistemnya, diagram blok sistem DC AVR. Sistem loop terbuka DC AVR. Sistem loop terbuka DC AVR dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah sistem fisik menjadi model matematika dalam bentuk persamaan diferensial. Kemudian yang kedua, menganalisis data input sistem secara online, langsung ke alatnya. Cara yang lumayan efektif ketika sudah menggunakan software MATLAB adalah cara yang kedua, yaitu menganalisis data input sistem secara online langsung ke alatnya. Karena pengambilan data dilakukan melalui software MATLAB tersebut. Setelah itu, fungsi transfer dapat dianalisis dan ditunjukkan dengan verifikasi data,
yaitu membandingkan respon dengan real plan. Jika hasilnya sudah sama, maka fungsi transfer tersebut bisa dijadikan model sistem. Kemudian sistem loop tertutup, DCAVR. Sistem loop tertutup diperlukan untuk mengetahui karakteristik sistem, sehingga dapat ditentukan apakah sistem perlu menggunakan pengendali atau tidak. Jika hasil karakteristik sistem belum sesuai dengan performasi yang diinginkan, maka perlu menggunakan pengendali P, I, dan D. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.